Artis Verrell Bramasta merayakan Hari Raya Idul Adha dengan berkurban 5 sapi. Verrell Bramasta membeli 5 sapi untuk kurban di 2 tempat, yakni di Jakarta dan daerah pemilihannya yakni di Jawa Barat 7 meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Verrell tidak menyebutkan berapa uang yang ia keluarkan untuk membeli 5 sapi. Hanya saja ia bersyukur mendapatkan rezeki lebih untuk berkurban. Cepet banget, kayaknya baru tahun lalu kurban, tahun ini kurban lagi. Alhamdulillah tahun ini kurbannya bisa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya karena kan sesuai pendapatan penghasilan kita kan. Jadi alhamdulillah lah tahun ini banyak rezeki, banyak berkahnya juga. Berapa sapi kurbannya tahun ini? Kalau di rumah di daerah sini kemarin aku beli 2 sapi. Cuman tahun ini kan aku mulai jadi ini kan bacalek gitu. Jadi aku 3 sapi lagi di dapil, jadi ada 5 total. Kurbannya untuk siapa aja Kak Farel? Kalau yang di rumah ini yang pasti keluarga inti aku dulu ya, ada kan boleh 7 nama kalau sapi. Aku, mama, papa, Faninya, BBL, Allah, sama Yuda Sani. Terus kalau yang lain-lain sapinya tuh aku bagi-bagi buat tim-tim aku gitu. Jadi ada AVV, ada yang lain-lain lah. Untuk karyawan juga. Karyawan semua. Ini setiap tahun melaksanakan kurban, ada rencana mungkin berangkat hajinya kapan? Mungkin umroh dulu kali ya. Dari tadi kebetulan pertanyaan yang bagus ini Mama udah dari pagi lumayan bawel soal kapan Kak kita umroh gini-gini segala macam. Jadi ya bakalan diurus lah segera. Tahun ini rencananya? Insya Allah tahun ini. Berapa orang yang berangkat? Mungkin sekeluarga kan nanti atau berdua mama atau Yang bertiga? umroh. Iya. Ya yang umroh jadi kebetulan udah direncanain bakalan 2 kali. Yang pertama kali mungkin sama mama dulu ya, itu di sekitaran bulan Oktober. Nah habis itu setelah itu baru sama keluarga papa. Kesiapan kamu untuk kayak ibaratnya mau berangkat umroh gitu, mental atau seperti apa? Jujur nggak tahu ya, mungkin ini kali ya, kan ada yang bilang kalau ke Tanah Suci itu panggilan hati ya. Tahun ini udah 3 kali batal umroh yang harusnya dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Jadi ada aja gitu masalah-masalah. Semoga di akhir tahun ini lancar dan nggak ada masalah lah. Jadi persiapannya lebih ke ya semoga dikasih kesempatan. Doa apa sih nantinya yang disiapkan ketika di rumah? Di rumah Allah ya. Dapat jodoh. Amin. Ya, maksudnya ditunjukkan inilah yang terbaik. Kalau sama orang-orang yang baik didekatkan, sama orang-orang yang kurang baik dijauhkan, terus diyakinkan hatinya dalam pilihan-pilihan yang akan diambil dalam hidup. Terus yang paling penting ingin mendoakan semua keluarga aku dan orang-orang yang aku sayang tuh dijaga lah sama Allah. Kalau sendiri bisa dikatakan kayak ini hari ini kurban, malam tadi ngeliat sapinya seperti apa sih sebelum dikurbankan? Jadi itu lumayan last minute ya ketemu sapinya karena kan yang aku bilang 3 kan ada di dapil, 2 di sini gitu. Jadi baru ketemu tadi malam. Yang satu sapinya tuh makan mulu ya, lapar. Yang satu itu nangis gitu. Jadi lumayan ya inilah ada momen sama hewan kurban yang lumayan lucu lah gitu. Semalam sempat keliling-keliling juga ya lihat sapinya. Betul, naik motor iseng-iseng aja gitu karena ya udahlah capek kan, hari ini libur juga tanggal merah, jadi pingin ngelakuin hal yang di luar kebiasaan. Vero, tahun ini kan tadi kan sempat cerita kalau korbannya lebih banyak. Gimana sih ngelihat perjalanan karir ini, banyak rezekinya juga, kemana bisa jadi brand ambassador juga. Merhatiin aja ya. Yang pasti ya alhamdulillah, maksudnya aku nggak pernah nyangka ya dari pertama kali berkarir di dunia entertainment yang awalnya cuma iseng-iseng, awalnya hanya sekedar ingin bikin orang tua bangga, ternyata tahun demi tahun rezekinya ditambah terus sama Allah, terus juga kesempatannya insya Allah juga berkahnya ditambah gitu. Jadi ya menurut aku ya sama seperti di ajaran Islam aja sih kan, ketika kita memiliki penghasilan itu sebenarnya sebagian dari penghasilan itu bukan milik kita, itu harus kita bagi-bagi, harus kita sumbang ke orang-orang yang membutuhkan. Dirimu sendiri kayak ikut serta nggak sih kayak mau membagikan ke? Kalau tahun-tahun sebelumnya habis sholat bisa tidur dulu kan sebentar gitu loh kan, habis tidur bangun jam 10-an baru dipotong. Bahkan yang tahun lalu tuh ada yang jam 12, ada yang sore gitu di daerah Eyang aku. Cuman yang ini langsung dipotong, jadi kayak ya cuman nggak apa-apa, yang penting kan niatnya bagi-bagi. Ini juga sebenarnya kalau masih ada ingin bagi-bagi juga sih. Kayak ngerasa gimana berbagi sama orang-orang yang kurang beruntung gitu. Menurut aku kayak kebahagiaan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang bahagia kalau
bisa beli sesuatu, ada yang bahagia ketika bisa memberi sesuatu. Dan kalau bagi aku sih, kebahagiaan yang tak ternilai itu adalah ketika kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan reaksi dari mereka yang benar-benar tulus dan mendoakan secara ikhlas itu adalah satu hal yang tidak berharga gitu. Jadi ya sebisa mungkin itu yang udah aku lihat dari mama papa dari kecil, jadi yang ingin aku lakukan sekarang ketika ada di dia seperti itu. Oke, artinya memang sekarang dirimu pengen langsung untuk membagikan atau seperti apa nih? Tadi sih pingin ngeliat proses di sembelihnya, cuma karena udah dipotong ya udah paling atau masih ada nggak sih KVV? Masih ada sih. Masih ya? Ya udah paling ntar kita bagi-bagiin. Kayak gini ke teman-teman wartawan aja lah. Ya, mama nggak merayakan sama mama tahun ini Idul Adha. Jadi nanti habis ini selesai bagi-bagi, rencana emang bakal ketemu mama, terus ketemu papa, terus ya udah nikmati hari libur lah, kan dari kemarin nggak ada libur ya, baru hari ini libur. Untuk liburan sendiri biasanya dia ada dinner atau makan-makan bareng atau gimana sih? Makanan-makanan khas Idul Adha gitu. Atau nyate-nyate bareng Atau gitu, iya, karena kan atau lebaran kan tradisi. tradisi. Bakar-bakar. Ini niatnya dari semalam pingin barbekyuan niatnya, cuman kayaknya hari ini kan semua nggak berjalan sesuai rencana ya. Pingin ngeliat kurban tapi enggak gitu, jadi ya kita lihat nanti. Yang pasti sih harus ada ngabisin waktu sama keluarga-keluarga, sama teman-teman juga gitu. Ini juga adik aku masih tidur, paling nunggu dia bangun baru nanti ke mama, baru ke papa, baru keliling lah. Tapi sedikit agak kecewa nggak ngelihat langsung pemotongannya gitu. Seperti apa sih? Jujur kecewa ada sedikit, cuman kan yang penting esensinya bukan melihat hewan kurban kita dipotong, kan esensinya adalah berbagi gitu. Jadi yang paling enggak intinya masih bisa dilakuin lah. Oke.